Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana lagi-lagi Bang Hen Bacai mengarungi ke para Kristen, ya, para pendeta, yang dimana mereka menanyakan perihal masalah Isra Mi'raj. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya mau nanya nih. Boleh? Jadi ini sama orang Kristen ya. Jadi moga. Jadi Bapak menuhankan orang yang terkutuk. Gini Pak, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu manusia, firman Allah yang jadi manusia. Hanya Yesuslah manusia suci, manusia yang tidak berdosa dijadikan sebagai manusia terkutuk untuk melepas kutuk dosa dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi Pak. Nah, itu dia. Dijadikan sebagai manusia terkutuk. Ini Pak, saya nggak jelas ayatnya Pak. Iya, itu penjelasan Bapak. Saya hanya nanya, apakah Bapak menuhankan manusia yang dikutuk? Salah-salahnya jangan usah diterangkan. Karena kan Paulus itu udah bilang, terkutuklah orang yang disalib. Berarti yang orang yang disalib terkutuk. Yesus menjadi terkutuk bagi dosa kita, Pak, bagi dosa kami ya, Pak ya. Saya nggak mau penjelasan itu. Ya, saya kalau Bapak mau bilang kepada kami menuhankan Tuhan yang terkutuk, ya terserah Bapak sih, itu asumsi Bapak, silakan aja, sah saja. Kan narasinya seperti itu kan, bahwasanya Paulus bilang terkutuklah orang yang disalib. Jadi saya mau nanya, apakah Bapak menuhankan orang yang terkutuk dengan narasi itu tadi ya? Ya sah saja, terserah Bapak itu sih. Ya, saya mau nanya. Kami percaya Yesus Tuhan, itu aja. Jadi Bapak simpulkan sendiri, kami percaya Yesus itu Tuhan. Betul. Kalau Bapak mau simpulkan bahwa kami menuhankan Tuhan, ya terserah Bapak. Paulus kan bilang tuh, terkutuklah orang yang disalib. Berarti orang yang disalib itu terkutuk kan? Ya kan? Nah, berarti saya mau nanya, apakah Bapak menuhankan orang yang terkutuk? Kami menuhankan Yesus, Pak. Ya, kalau menurut Bapak ada Yesus itu terkutuk, ya terserah, itu urusannya Bapak gitu loh, bukan urusan kami. Ya, saya kan sesuai dengan narasi yang ada. Ya whatever aja. Nanti kalau kami balikan narasi itu begitu, Bapak nanti pepet loh. Jangan deh, maksudnya. Ya kan kami menyatakan apa yang sudah dibilang itu sih, kan di Alkitab itu. Kan gitu, nggak mau mengada-ngadakan yang ada. Yang pasti Yesus dibuat terkutuk untuk kita. Ya. Iya, betul Pak. Yang ngomong itu Paulus ya? Saya Pak, Paulus. Di kitab. Bosan saya ngomong sih. Oh, Bapak pun bilang terkutuk. Ya udah. Cuman ini ngomong-ngomong ini Pak ya, kita kan manusia kan Allah berikan, Tuhan berikan manusia ini akal di kepala, dan kita tegak lurus nih, kepala di atas, artinya akal itu di atas, artinya siapapun yang mempunyai akal yang bagus pasti dimuliakan ya, orang yang pintar selalu dimuliakan, itu sudah sepakat kita semua kan begitu ya kan. Jadi dalam Islam tuh, saya mau ngomong tentang Islam ya dulu ya, itu banyak kali ayat-ayat Al-Quran yang disuruh kita itu pakai akal, pakai berpikir. Dan dalam berkeyakinan terhadap Tuhan itu juga jangan sampai meninggalkan akal. Akar dari keyakinan Islam itu terhadap ketuhanan itu ya akal, begitu. Jadi saya mau nanya nih Pak, itu kan waktu Yesus naik ke langit nih, itu katanya banyak yang menyaksikan, tersingkaplah awan, ya kan? Nah, Yesus naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Bapak gitu ya. Ini saya mau nanya nih Pak, saya sering tuh kalau keluar rumah itu ya, nengok langit. Ini yang dimaksud Kristen ini sebelah langit mana ini ya? Soalnya waktu itu yang menyaksikan banyak orang nih. Nah, itu saya mau nanya itu Pak, kalau kita nengok di video-video NASA itu kan, begitu banyak bintang jauh, sedangkan
teleskop Hubble aja masih terbatas sekali gitu. Jadi yang menyaksikan ini gimana itu Pak? Kok bisa nampak begitu? Gimana ya Pak ya? Bisa kita nggak menerangkan secara logika gitu? Ya? Oke, biar tegaskan Pak. Secara logika. Gini Pak, kalau langit itu Pak identik dengan surga Pak, sama dengan kayak Islam Pak. Nabi Iman itu juga samanya pertanyaan Nabi Isa apa bentuk manusia? Nah, kan pertanyaannya begitu Bapak. Suaranya putus-putus, nggak paham kami, nggak tahu, nggak apa ya. Gimana Pak? Tarigan tadi? Belum lagi langit terbelah, bumi terbelah. Gini langit kalau orang soleh keluar di kubur. Itu kan identik dengan iya kan, jadi ya kalau namanya ke langit ke atas. Ya iya tahu saya. Kira-kira yang banyak menyaksikan itu di langit sebelah mana? Sementara teleskop Hubble aja itu sangat terbatas. Kalau seumpamanya dulu ada orang bisa menyaksikan bahwasanya Yesus naik ke langit, awan itu tersingkap dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan itu banyak menyaksikan, ya kan? Itu sebelah mananya? Kalau logika saya sekarang ini, ya di mana langit yang ditengok orang-orang dulu waktu menyaksikan Yesus ya? Nah begitu. Coba Bapak terangkanlah yang bisa masuk akal sama saya ini, Pak, yang goblok ini. Sekarang begini Pak, kalau melihat Yesus di sebelah kanan Bapa itu, bukan ya secara hilang suaranya, hilang tuh, suaranya sama dengan bahwa hilang Pak suaranya, nggak kedengaran sama sekali, nggak paham. Iya hilang suaranya, putus-putus, hilang suaranya, nggak keluar. Jadi kejadian itu ya dengar suara saya nih? Dengar. Nah jadi waktu kejadian itu kan langit terbelah, bumi itu gempa bumi, sebelum kejadian gempa bumi itu keluarlah, kita dibilangkan dari kubur tuh orang-orang saleh pulang ke rumah. Nah orang soleh datang kubur, di keluar tuh bentuk apa gitu kan? Bentuk tengkorak kah, bentuk apa? Sampai ke rumah balik lagi, itu enggak ada cerita, hilang tuh cerita. Itu cerita ini luar biasa dahsyat tuh. 5.000 orang lebih nengok dia terangkat ke surga tuh. Katanya ke langit tuh. Duduk sebelah kanan Bapak. Tapi sebelumnya dibilang aku dan Bapak adalah satu. Tapi duduk sebelah kanan Bapak tuh mana duduk? Duduk sela ke, duduk cangkung ke, pakai sofa ke mana? Ini kita kan tanya lagi. Maka akal betul kata antum tadi nanya tu kan? Ya. Ya, kita anak Hubble harang yang paling canggih pun tak mampu tengok terbelah tu gimana cerita. Dan seandainya cerita ni sebanyak itu, tak mungkinlah orang Yahudi menolak gitu. Nolak dia ni sebagai Tuhan kat sebagai apa? Tak mungkinlah nolak kalau memang sebanyak-banyak tu orang nampak. Karena kejadian ni kan di sana. Di Palestin ni kejadian kan orang Yahudi semua di situ yang nengoknya. Masa dah nengok bukti yang kayak gitu hebat kok masih tak percaya. Ini bengal benar lah manusia ni kan gitu kan. Ini saya fikir kan. Jadi bangkit dari kubur, keluar dari kubur, orang-orang soleh pulang ke rumah. Bentuk tengkorak ke, bentuk apa? Allahu a'lam bissawab. Ceritanya aneh-aneh. Lanjut. Makanya Bang Wacai, kita ini saya anggaplah saya orang yang bodoh ini. Makanya kepingin nih dari Pak Tarigan atau Pak Pendeta Nuper ini, jelaskanlah ya yang jelas, yang masuk akal begitu. Soalnya banyak yang menyaksikan. Dari kemarin tuh kan dibilang, kalian mana yang menyaksikan? Kalau kami ada saksi kan gitu kan. Nah, sekarang ini saya mau nanya, saksinya itu kayak mana? Sementara teleskop Hubble aja itu terbatas. Kan begitu. Kalau masalah kenaikan ya semua orang saksi bisa melihat itu, Pak. Anda bisa ngeliat layangan naik kan? Ya itu aja kalau anda mau secara akal aja gitu ya sudah dia naik seperti itu sudah. Kalau layangan mah deket. Ini Anda lihat kan? Ya Anda lihat kan? Maksudnya itu saya analogikan layangan. Anda bisa lihat kan layangan itu ada di atas langit kalau diterbangkan. Iya lah, waktu langit itu terbelah maksud waktu dia duduk tu. Apa gitu kita tengoklah kita. Tapi kan diceritakan waktu dia duduk sebelah kanan Bapak tu.
kan langit terbelah. Kayak apa terbelah langit tu? Sampai dia nengok duduk di sebelah kanan bapak tu, dilihat 5,000 orang. Dan 5,000 orang tu orang Yahudi tengok tu semua tu. Tapi kenapa dia ditolak gitu? Kan kalau udah kejadian gitu luar biasa pula lah tu. Kan kerja luar biasa, pasti percayalah semua orang. Yang menolak ada. David Copperfield ini yang menerima pada saat itu juga banyak kok. Yang menolak ada. Iya Pak, kan terangkan secara nalar maksudnya. Langitnya yang sebelah mana gitu loh. Sebelah kiri Pak, sebelah kiri kalau Bapak mau lihat sebelah kiri. Bapak nanyanya aneh-aneh aja sebelah mana. Sekarang saya tanya sama Bapak tadi berbicara mengenai harus kalau beragama harus berakal. Coba sebutkan saya akal dari mana Bapak percaya sama yang si perjalanan Muhammad itu deh ke langit ke-7. Akalnya gimana tuh? Itu Pak, akalnya yang membuat Rasulullah SAW itu ke langit itu kan Allah Tuhan sendiri. Ya sudah, kalau Bapak ngomong Allah gitu kita nggak bisa berakal Pak. Saya kan nanya saksi-saksi itu tadi loh yang nengok. Mana ada saksinya Pak si Rasulullah Tuhan Pak? Nggak ada. Saksi. Ada saksinya, ada tentang bagaimana Rasulullah itu naik ke langit itu ya. Itu ketika di hadis dikatakan Aisyah melihat Nabi Muhammad tidur. Ini makanya saya jelaskan ya. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, sama halnya orang-orang Kristen saat ini tidak percaya. Lalu mereka meminta bukti. Lalu Rasulullah memberikan tahu ya, di mana Rasulullah itu belum pernah ke Al-Quds ya, ke Yerusalem, tapi beliau memberikan tahu bahwasanya pintunya seperti ini, mengarahnya ke sini, bentuknya seperti ini, dan ada seekor unta yang dicuri oleh seseorang ya, dan seseorang namanya saya lupa itu nanti, tapi ada di bukunya itu. Nah, di buku hadis itu dan bukannya dibangun jauh sebelum Muhammad ada, Pak. Itu kan pembangunan ulang setelah diruntuhkan oleh bangsa Romawi. Oke, kalau memang itu menurut pendapat dibangun oleh Umar. Berarti Al-Quds yang awal itu memang sudah tertulis juga, dan Nabi Muhammad juga masih udah ada. Karena memang sudah ada. Karena memang sudah ada. Bait suci yang di mana Yesus masuk ke dalamnya itu ya di situ sudah. Oke, berarti kan itu sudah tertulis Pak, dan Muhammad bisa aja mengetahui itu dari situ, bukan daripada yang menyanyikan kemujizat atau tanda, bukan Pak, karena sudah tertulis. Kalau Bapak bilang Al-Quds itu adalah bait suci itu. Tertulis mana maksudnya? Tertulis gimana? Bingung saya. Ya, Bapak tadi bilang percaya. Coba ulangi. Tertulis di mana? Cerita Yesus yang mengenai bait sucinya Yesus kan? Di Aqsa mungkin maksudnya ini di kalau bait suci itu sudah ada Pak, itu zaman Israel sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada Pak, dan itu sudah tertulis. Ya Muhammad bisa aja membaca atau mengetahui. Rasulullah buta huruf, tidak bisa membaca. Tertulis di mana? Di Alkitab pun juga nggak ada. Di mana pintunya? Di situ pun nggak ada. Coba di mana itu ayatnya? Bentuknya dari itu. Kita kan mengetahui dengan benar bahwa Muhammad itu kan sebelum tapi kan dia dengan novel itu, kalau memang seorang yang pintar dalam kayak gitu-gituan lah gitulah. Bisa aja dia bisa mengetahui dari situ mungkin. Isra Mi'raj sama pendeta Novel itu duluan mana meninggal? Lebih dulu paman istri Nabi itu meninggal kah atau duluan Isra Mi'raj? Paman Nabi meninggal. Nah, jadi kalau duluan Nabi meninggal otomatis kan tidak ada pembelajaran di situ. Bisa aja Pak, karena kan Nabi Muhammad sudah belajar lebih dulu memang. Belajar bisa aja. Kalau soal bisa aja, mungkin dulu bisa aja sudah ada handphone. Kalau bisa aja sudah belajar lebih dahulu, jadi sudah tahu karena memang sudah tertulis kan. Katakan bisa aja lah.
Bisa aja. Kalau Bisa aja. Jadi dalam Islam ini kan tadi, ada Pak, itu akli, ada dongeng Yahudi nakli. katanya, Pak. Siapa yang bilang dongeng Yahudi? Hah? Itu Dongeng Pak, Yahudi yang bilang Dani siapa? Watabat sama Katanya. kata apa? Halo, kata Pak. Itu apa? Halo. Nah, Waktu kata berdebat Kata siapa? Dani sama Yohanes, katanya itu dongeng Yahudi, Pak. apanya Yahudi? Tidak jelas sore kau ni. Yahudi katanya. Hah? Kata Pak Dani, kalau Nabi Muhammad itu ke Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu, katanya itu dongeng Yahudi. Kata Pak Dani sama Rudi Yohanes. Saya kan nggak tahu, Pak. Gimana pula dongeng Yahudi gimana pula? Isra Mi'raj itu Dongeng disuruh Yahudi. di Al-Quran ada kok Ya, cerita tentang Mi'raj itu. Tentang Isra Mi'raj itu ada kok. Perjalanan dari Jadi kan begini. Mekah itu ke Itu kan hadis yang ditulis ulama, Pak, bukan di Al-Quran, Pak. Di Al-Quran Jadi kan ada ditanya tentang bagaimana- Mi'raj tu, tentang Isra Mi'raj tu ada diceritakan di Al-Quran. Ya kan? Hadis Nabi itu, kau dengar dulu. Hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan oleh para ulama dan punya sanad gitu loh. Tahu enggak kau sanad? Penyampainya, Pak. Nah, dikumpulkan dia karena pada waktu itu banyak orang mengaku ini dari Nabi, dari Rasulullah. Maka dicarilah sama Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan hadisnya sebelum itu dicatat juga, Abu Hurairah mencatat, ya kan, Anas bin Malik mencatat dengan hafalan mereka dan sebagainya. Diceritakan. Maka dalam Islam ini ada sanadnya namanya. Nanti sanad itu dikoreksi lagi siapa orangnya ini. Nah, maka dikumpulkan tadi oleh Imam Bukhari dengan Muslim, dianggap sahih itu, yang betul-betul sah dari Nabi. Kami ini punya sanad sebenarnya tu beda dengan Bible tu, tidak ada sanad siapa yang dari siapa tidak tahu gitu kan. Nah, tentang Isra Mi'raj Nabi itu ada dalam perjalanan itu. Ini mukjizat yang diberikan Allah kepada salah satunya, kepada Nabi Muhammad tu, namanya mukjizat salah satu Isra Mi'raj itu mukjizat dia. Ya kan? Itu kan bagi orang Sama dengan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kalau kami mengimaninya Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat dia gitu. Nah, mukjizat ni beda. Mukjizat ni hanya untuk para nabi. Nah, gitu. Jadi naktunya gitu kan. Jadi lalu bilang cerita Yahudi, gimana pula Isra Mi'raj ni cerita Yahudi? Ya kan? Baru kami dengar cerita Yahudi. Ya. Cuma tadi menurut Bang Suret itu sebagai orang beragama harus punya akal gitu ya. Coba Bang Suret jelasin lagi deh secara akal gitu loh, Bang Suret. Atau Bang Bacai boleh bantu, Musa juga boleh bantu. Secara akal gimana sih perjalanan itu? Loh, kalau kau secara akal perjalanan itu, ya kan? Dia diceritakan dari itu pakai buruk. Buruk itu cepatnya seperti cahaya. Ya? Kemudian di Al-Quran itu seperti kalian menjat di atas tu dibilang seperti di atas tempat yang tinggi, sesak nafas. Buruk itu kayak gimana, Pak? Buruk itu kayak gimana? Itu gambarannya seperti keledai, sebesarnya sebesar begal, sebelah lebih kurang itu, kecil dari kuda. Hanya digambarkan seperti itu, kan gitu. Indah dipandang binatang itu bentuknya gitu kan. Nah, oleh orang-orang yang itu digambar kayak perempuan mukanya. Itu orang-orang yang berdengki kepada Islam. Digambarnya kayak gitu. Itu yang bikin. Iya, yang bikin. Nah, gitu loh. Yang bikin. Jadi enggak tuh. Ada hal-hal yang enggak yang memang yang kita ni di luar jangkauan akal kita, maka kita mengimani tadi gitu lah. Tapi digambarkan seperti ini logikanya kok. Gitu kan? Kurang lebih juga sama lah, Pak. Pada zaman dulu kendaraan yang paling cepat itu kan hanya kuda, ya kan? Maka digambarkan sama orang tuh kayak kuda ada sayapnya karena dia bisa ke langit tadi. Tapi binatang ini diceritakan Rasulullah, dia lebih kecil dari kuda dan besar daripada begal, kan gitu. Begal tuh kayak keledai gitulah, kan gitu. Nah, ini tunggangannya dari itu tadi malam tadi, dan sekarang ini bisa dibuktikan. Dari Mekah ke Yerusalem itu bisa dibuktikan pakai kongkong sebentar ya, sampai zaman dulu orang enggak percaya, tapi ada sahabat macam Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, ya kan, Rasulullah ini dia bilang kan, Nabi Muhammad ini, ya kan, dia tidak pernah berbohong. Apa yang disampaikan selama ini kita percaya wahyu. Kok di Mi'raj itu kita tidak percaya? Dia bilang, maka dia kabar As-Siddiq. Memang gelarnya As-Siddiq itu untuk kalau Rasulullah ini kan Al-Amin. Dari kecil dia memang yang merek dia Al-Amin tu bukan untuk kaum dia sendiri merek dia Al-Amin, bukan dia mengaku dia Al-Amin, tidak.
kaum dia menggelar dia Al-Amin, kemudian orang sekitar macam di Syam, Syria itu ngaku dia juga Al-Amin. Nah itulah tadi dia dipegangan untuknya gitu. Ini dalam Islam itu seperti itu. Nah bukan orang-orang yang nggak pernah kita tahu siapa. Nabi Muhammad sendiri nggak pernah mengakui dia Al-Amin ya Pak ya? Nggak pernah dia ngaku dari Al-Amin. Dia diberi gelar itu sama kaum dia. Oke. Jadi gini Bang. Sekarang gini Pak. Dalam pengetahuan saya bahwa Allah tidak pernah berfirman dan menyatakan diri. Bahwa Allah SWT itu tidak pernah berfirman langsung dan menyatakan diri langsung pada Nabi Muhammad. Saya pernah mengatakan bahwa semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah. Silakan. Oke. Ada di surah Wahyu Yuha itu kan. Semua yang dikatakan dia itu yang dia nuktukan dia wahyu memang yang disampaikan. Yang maka ada hadis qudsi dalam Islam ni. Jadi hadis qudsi ini narasi memang dari Nabi Muhammad melalui nuktunya tadi. Nah kalau wahyu yang lain tu Allah menyampaikan lewat Jibril, ya kan? Lewat Jibril sampai ke Rasulullah. Nah hadis qudsi itu bukan melalui Jibril, gitu Pak. Dan bukan pula Rasulullah lalu ketemu Allah, tidak. Seperti apa ya kalau hadis qudsi ini ya? Macam orang terinspirasi ke apa gitu Pak. Tapi narasi memang dari Allah. Itu yang disampaikan waktu di situ gitu. Dalam Islam ini. Jadi semua ucapan Nabi ini yang keluarnya bukan hawa nafsu dia yang keluar dari omongan dia. Karena kebenaran semua dari mulut dia tu. Kan? Karena dia tidak pernah macam-macam tu tidak pernah gitu lah. Makanya tadi dibilangkan yang dari lisan dia pun wahyu gitu lah. Lisan pribadi dia dan wahyu sendiri wahyu. Makanya waktu wahyu ni turun, ya kan? Waktu sahabat melihat yang lain, ya kan? Jangan kau catat yang lain nanti bercampur dia bilang dengan ucapan lisan dia. Wahyu tu jangan dicap dia nak tu. Maka wahyu tu dah ditulis sama sahabat pada waktu itu. Banyak sahabat yang menulis, yang belum hafal tu mereka menulis wahyu yang turun tadi yang melalui Jibril itu. Halo? Jelas nggak suara aku tadi? Ya. Bisa. Pak Bacai, aku mau nanya nih Pak Bacai ini. Pak Bacai tadi bilang sebut Nabi Muhammad kan Al-Amin, bukan dari hanya dari orang-orang yang bukan dari pengakuan Muhammad sendiri. Nah Pak Hen Bacai tahu dari mana itu? 19. Apanya? Dari hadis-hadis tadi lah, dari ucapan itu tadi. Dari penyampaian sahabat dia. Ya kan? Hadis kan dari. Jadi hadisnya ucapan Nabi Pak. Jadi gini. Benar, hadis itu secara umum bahasa hadis itu ucapan dari Rasulullah. Ada feedback coba di dulu yang lain. Feedback Pak Salomo. Feedback dulu. Ya kan jadi boleh limit Pak. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Kutub Fusidah itu menceritakan seperti itu dari Al-Amin tadi. Nah sahabat-sahabatnya inilah lagi menyampaikan tadi, ya kan? Dia tidak pernah mengaku dia itu Al-Amin, tidak pernah. Tapi orang yang memberi tiga Al-Amin tadi, kami tahu itu daripada satu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang membenarkan As-Siddiq itu artinya apa yang dikatakan Rasul membenarkan, karena beliau ini paling rapat di situ, tahu dia. Ya kan? Berarti ini hadisnya Abu Bakar gitu Pak, bukan hadis Muhammad. Iya, hadis bukan dari. Jadi hadis ini kan ucapan, ya kan? Ucapan Rasulullah juga dikatakan hadis. Tapi qala Rasulullah, kalau di notnya kan qala Rasulullah itu kan. Nah, kalau sebutan Al-Amin ini diketahui dari hadisnya sahabat Nabi, bukan hadisnya Nabi ya? Bukanlah. Yang dikatakan Al-Amin itu ini kaumnya sendiri. Begini. Rasulullah itu ya tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, sehingga kaumnya sendiri menggelari baginda Nabi ya itu dengan Al-Amin yang artinya manusia jujur. Nah, dari sekarang dari kaumnya, dari kaumnya yang di mana buku-buku dikisahkan di mana Bang? Kaumnya itu dikisahkan di mana sehingga ada timbul kata Al-Amin untuk Nabi Muhammad? Yang hadis-hadis ada di Bukhari, di Muslim. Hadisnya Nabi Muhammad.
Atau hadisnya Hadis ini kan ucapan. Ya, makanya saya bilang kalau Nabi hadisnya Muhammad. Nabi Muhammad berarti kan Muhammad Bang. yang mengucapkan Iya, itu. saya paham. Begini. Sahabatnya. Ketika sahabat itu kan yang namanya hadis itu seandainya seperti pendeta Nover bertanya pada Bang Hen Bacai, lalu Bang Hen Bacai menjawab, lalu dibenarkan oleh sahabat yang lain, itulah hadis namanya, dan diriwayatkan oleh Bang Nover dan yang lain siapa, Bang siapa itu yang menjadi saksi ketika Rasulullah itu ngomong. Dan hadis itu ya yang menjadi saksi itu juga harus diselidiki track record semasa hidupnya. Dia adalah orang yang jujur tidak. Kalau pernah bohong saja satu kali saja dalam seumur hidupnya, maka hadis ini akan dibatalkan dan akan dikata hadis doif ya. Gitu. Nah, kalaupun untuk masalah saya dulu, Bang. Pertanyaan saya. Tunggu dulu. Dan masalah Isra Mi'raj, di mana buktinya memang pada saat itu banyak orang-orang seperti orang-orang Kristen saat ini menentang dan tidak mempercayai hal itu pada zaman itu. Namun tidak sedikit. Nah, tunggu dulu, makanya aku jelaskan dulu. Nah, makanya, tapi di situ tidak semuanya orang-orang yang kufar ini tidak semuanya tidak percaya. Ada juga sebagian yang percaya, sebagian ada yang tidak. Namun untuk kaum muslimin sendiri mereka sangat percaya itu. Nah, untuk saat ini di era modern ini ya, dengan Isra Mi'raj itu yang dimana orang Kristen tidak mempercayai itu, namun belum lama ini orang Kristen itu sendiri katanya dia mati suri dan melihat seperti apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis-hadisnya. Ketika Rasulullah itu diperjalankan ya ke surga untuk melihat-lihat surga, untuk tengok-tengok neraka, dan di mana isinya itu di neraka adalah orang-orang zalim yang dimana dengan detail dikasih tahu kenapa itu kulitnya dibakar, karena semasa hidupnya perbuatannya seperti ini. Kenapa itu dikuliti, karena semasa hidupnya berbuat dosa seperti ini. Dan itu sesuai dengan kesaksian orang Kristen sendiri yang dimana beliau mengaku mati suri ya, lalu dibawa oleh Yesus alaihissalam dan diperlihatkanlah surga neraka. Namun dia tidak dibawa ke surga, melainkan dia dibawa ke neraka, dan di situ melihat orang-orang Kristen disiksa, dan paling banyak disiksa di situ para pendeta menurut kesaksian orang Kristen sendiri. Dan itu dibenarkan ya ketika mereka mengatakan itu dalam kesaksiannya ya, orang Kristen ini mengadakan kesaksian ternyata sama seperti apa yang diucapkan Rasulullah ketika Rasulullah itu diperlihatkan tentang bagaimana orang-orang yang sedang dihukum di neraka. Oke, puas? Oke, Bang Musa, mohon maaf. Itu bukan jawaban yang saya minta, Pak. Yang pertanyaan saya bukan itu. Nah, ini kan tadi ini tadi kan saya menjawab yang belum selesai. Saya akan menjawab yang belum selesai, di mana bukti kan? Nabi Muhammad itu Al-Amin. Ya tahunya dari mana gitu kan? Dari kaumnya sendiri. Dari kaumnya. Dari orang Quraisy. Dapat cerita dari mana baca? Setahu itu dari kaum sendiri. Dapat cerita dari itu dari kaum mana? Quraisy itu kaum dia sendiri yang memberi dia gelar Al-Amin sebelum dia jadi nabi. Adakah buku-bukunya, penulisan-penulisan gitu? Jelas ada lah. Ada di sirah sahabat, titik sahabat Nabi itu banyak, ada buku-buku dalam Islam nih, banyak buku-buku itu. Nah, kalau masalah keaminan, kejujuran Nabi itu ditulis di seperti yang Bang Hen baca sampaikan tadi. Di apa, Bang? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah juga ada. Sirah Nabawiyah. Nah, kalau untuk di hadis sendiri tidak ada. Siapa penulis daripada Sirah Nabawiyah? Sorry, itu cuma nanya karena gua nggak tahu ya. Siapa penulis? Itu dari penulisnya para ulama,
tapi dirunutkan dari perkataan para sahabat. Ketika sahabat seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku lebih takut berjalan aku lebih suka berjalan, ya. Makanya ini kata-kata hikmah. Aku lebih suka berjalan di depan mulut singa ketimbang aku harus berjalan di belakang perempuan. Ini juga walaupun bukan perkataan Nabi, hanya perkataan sahabat, tapi menjadi sebuah kemasyhuran kalimat ini, karena kalimat hikmah di mana para sahabat ini berkata-kata sesuai dengan ajaran Nabi. Itu contoh. Maka ketika berarti ada hadis sahabat yang harus kalian percaya juga ya. Kalau Iyalah. sahabat itu tidak berhadis. Oh, apa dong? Kalau sahabat itu tidak berhadis, yang berhadis itu Nabi. Makanya seperti Yesus katakan, Yesus sampaikan di luar firman Allah yang tunggu dulu ya, jangan di stop dulu, biar jelas. Ketika Yesus alaihissalam menyampaikan segala sesuatu di luar firman Allah, maka itu hadis. Nah, namun ketika Yesus alaihissalam menyampaikan segala sesuatu apa yang didapatkan dari Allah, pewahyuan, itulah dikata firman Allah. Nah, kalau untuk Bible sendiri, makanya kami mengimani bahwasanya dari segala sesuatu apa yang disampaikan di dalam Bible yang 18% itu hanyalah hadis dari perkataan Yesus alaihissalam itu sendiri. Karena ketika Yesus berkata, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwasanya aku datang daripadamu, itu firman yang diterima Yesus dari Tuhannya itu yang mana? Kan tidak ada. Melainkan hanya contoh saja pengutukan pohon ara, itu hadis tuh. Itu apa namanya, khotbah di bukit tuh firman semua, Bang. Nah, khotbahnya seperti apa bunyinya? Nah, itu berbahagia Gini, orang Pak. miskin di hadapan Allah. Kalau Yesus Berbahagia itu kan ya. Boleh dibuka aja khotbah di bukit itu. Itu semua firman Tuhan, Bang. Iya, seperti apa bunyinya gitu? Sebentar. Bunyi ayatnya, bunyi firman yang disampaikannya itu seperti apa? Yang firman dari Allah itu bunyinya apa saja? Bang Musa selama Kristen nggak pernah baca itu ya? Ya ampun, ya baca Bible lah. Kalau masalah Bible itu kan saya bacakan kata Yesus gitu aja di situ. Yesus berkata, Yesus menjawab, jawab Yesus, hanya begitu kan? Lalu yang perihal masalah neraka, masalah Isra Mi'raj ini, Bang Novel sudah nanya Bogono begini, tidak masuk akal. Sekarang sudah saya buktikan bahwasanya orang Kristen sendiri yang membuktikan tentang adanya Isra Mi'raj itu. Dan kemarin Bang Novel, bahkan Satria Nihilisme itu yang ateis, dia setelah berbicara dan mengkaji tentang Isra Mi'raj itu, dia lebih percaya tentang Isra Mi'raj itu ketimbang Yesus disaksikan orang-orang naik ke langit. Dan alhamdulillah sekarang dia masuk Islam. Begini Bang, secara akalnya, secara logikanya, yang memperjalankan Rasulullah SAW itu yang menciptakan ruang dan waktu. Jadi kalau dia yang menciptakan ruang dan waktu, itu kecepatan itu bagi Allah itu ya gampang. Seperti halnya semut, kalau mau ke Jakarta, ya kalau dia jalan sendiri nggak mungkin. Tapi kalau kita angkat naik pesawat, ya bisa, kan begitu. Dan Ya, kalau berbicara tentang kekuasaan Tuhan, Bang, kekuasaan Tuhan ya sudah. ya, itu gitu. makanya saya Anda bandingkan. kan tadi nanya langit sebelah mana, sebelah gitu, bingung sendiri memang jawabannya. Iya, Tapi kalau maksudnya itu berbicara tadi tentang kekuasaan Tuhan ya banyak. sudah. Saksinya banyak ini kan, dia kan bukan seorang nabi kan, bukan rasul kan. Ya makanya ya, yang Rasul aja yang diperjalankan oleh yang Maha Kuasa aja Abang percaya, gimana Yesus yang adalah yang Maha Kuasa itu sendiri buat kami gitu loh. Bukan Yesusnya, maksudnya yang 500 orang atau berapa itu yang menyaksikan Yesus naik ke langit ini itu loh. Itu waktu itu dibahas tuh sama
kesatria nihilisme. Dari mana itu logikanya itu tadi? Sebelah mana itu Yesus itu dilihat sama orang-orang itu duduk di sebelah kanan Bapa? Kan begitu. Ya berkumpul aja mereka di situ, mereka melihat semua. Ya di sebelah mana? So simpel sih menurut saya, simpel aja sih gitu loh. Terus masalah Jadi, kekuasaan orang bisa melihat ya bisa aja dengan sama seperti Jadi, apa tadi. ini kalau begitu Bang Novel, Membuka mata mereka bisa melihat itu sih, santai-santai aja itu sih. Kalau- Kalau kita berbicara kalau tentang begitu Bang Novel, kalau Yesus itu dapat dilihat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri dengan Allah, itu artinya Yesus menggagalkan ucapannya sendiri ketika Yesus berkata, jangankan suaranya, wujudnya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kami dengar, kan gitu. Anda jangan Nah, membayangkan bahwa duduknya Yesus itu seperti orang duduk, enggak lah. Tetapi itu Dia melambangkan bilang ini, tahta. Ya, dia itu bilang dia duduk sebelah kanan, gimana pula nak bayangkan Iya, dia duduk betul. namanya. Bukan ya sekarang saya tanya sama An Bacai. Allah Subhanahu wa taala duduk di arsy, bertahta di arsy itu kayak apa? Gimana? Saya tanya. Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Quran dikatakan bertahta di arsy. Iya. Mana lebih besar, arsy atau Allah? Jadi gini ya, aras itu Saya mau pakai itu kan logika hanya aja. sebutan aja. Saya simpel aja. Makanya tadi kalau logika kau tadi itu, laisa kamitslihi syai'un, jawaban aku, ada yang setara dengan dia. Ya kan? Ya sudah. Di kalau Al-Quran nggak ada jelas, sekarang, Allah katakan dia Yesus sebenarnya. Abang Ya kan? jangan menggambarkan juga kisah penulisan tentang Yesus duduk. Enggak, karena sebelah situ dijelaskan di Bible kau tuh. Dia duduk sebelah Ya, kanan sama. Bapa. Ya kan sama gitu. Di Quran Bapak Nah. pun menjelaskan Allah duduk bertahta di atas arsy. Istawa al aras. Istawa itu kan bahasa Arabnya itu gimana kau mau menjelaskannya bahasa itu bahasa al aras ini kan? Kekuasaan. Jadi ikut-ikutan ngomong kayak abang ini. Di atas kekuasaan gitu kan. Nah kan di atas lagi gitu loh. Nah kan gitu. Ini bahasa Arabnya enggak seperti gitu. Tuh Musa, gimana nanti lo? Pengertiannya Lupa aku. kalau di situ kan bersemayam. Apa kekuasaan atau keagungan? Nah, macam-macam gitu lah. Bersemayam. Lebih besar lebih dari keagungannya gitu kan. Ya terjemahan bersemayam kalau nggak salah. Itu Kalau saya nggak salah. bahasanya itu memang bahasa majas. Memang bahasa majas. Ya betul. Kalau yang- Kalau kita Kalau berbicara yang Yesus Tuhan, bisa disaksikan aja. sama 500 orang ini, bahkan dari kalian itu selalu bilang kalau kami ada saksi matanya, kan begitu. Makanya saya tanya, kalau Ya, memang. kalau semuanya itu dari nggak ada bilang bahwasanya saksi mata, ya saya fair aja, nggak mungkin saya bilang begitu. Itu kan bilang tuh selalu bahwasanya kami ada saksi matanya, Yesus terangkat naik ke langit, awan-awan tersingkap. Itu kan bahasa awan-awan tersingkap itu berarti tebelah tuh kan, nampak begitu kan. Nah, jadi itu sebelah mananya. Sementara hari ini kalau kita tahu teleskop Hubble aja kemampuannya sangat-sangat terbatas. Ya, kalau sebelah mananya abang tanya, sebelah mana sebelah atas bang, yang pasti di atas gitu. Kan namanya naik kan, terangkat ya pasti ke atas. Logikanya begitu aja, simpel aja kan. Ya, 500 orang itu bisa ya melihat naik ke atas pun bisa ada. Kenapa emang 50.000 orang pun masih bisa melihat kok? Oke, kan lanjutlah, dah malam benar tempat aku ni, aku nak istirahat dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita diskusi lagi lah dengan ini nanti. Ya, Karena Bang malam Acai. Yuk. Bang Acai, Mungkin terima kasih ada ya. bahasa-bahasa yang tak nyaman. Bahasa-bahasa aku ni kan malam lah aksen kami ni macam gitu kan. Untuk Jangan malam ambil hati. Bang Bacai, untuk Yo. malam ini Bang Bacai saya ancungin jempol. Nggak ada, menurut saya nggak ada hina-hinaan ya. Walaupun ada Enggak, sedikit saya tuh tergantung orangnya. Saya tergantung orangnya. Orangnya oke, saya oke. Gitu kan? Kalau orang enggak oke. Kalau seperti wahyu ilahi memang harus dihajar ya kan Abang Hen? Iya, karena dia munafik. Kalau di lembaga Kristen dia luar biasa menghina, menghujat. Memang harus dia. Oke ya, aku pamit ya kawan-kawan ya. Malam mungkin Ya, kata-kata bahasa yang tak nyaman. Kalau lawan main santun saya santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau mohon pamit karena di sini sudah jam berapa nih? Jam 1:30.
sekali, Pak. Jadi saya pamit, kalaupun Bang Novel tersinggung dari ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan saya, mohonlah sekiranya dimaafkan ya. Untuk Bang siapa Bang Suret. Bang Suret, Akhi Suret, kalaupun ada kalimat-kalimat saya yang menyakiti hati antum, mohon sekiranya dapat dimaafkan ya. Sama-sama Bang Musa. Ya, insya Allah. Barakallah ya. Ya. Barakallah, semoga Allah senantiasa merahmati akhi di sana. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri, Bang Novel. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana perdebatan ya lintas agama Islam versus Kristen, yang dimana umat Islam dapat menjawab dengan cerdas, dan pada akhirnya para Kristen pun tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena Islam mempunyai dalil dan mempunyai sanad yang dapat diuji ya, mempunyai dalil-dalil yang ilmiah dan dapat diuji, dan banyak bukti-bukti yang dapat kita saksikan di era modern ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.